Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam improvement untuk kita semua. Para tendik ITS yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan ITS Improvement 4.0. Sebagaimana yang sudah kita tampilkan di beberapa media SDMO, baik melalui Instagram SDMO maupun melalui website SDMO. Sebagai informasi di awal, ITS Improvement 4.0 ini merupakan wadah ajang berkreasi dan berinovasi bagi para tenaga kependidikan yang ada di ITS. Yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja yang sudah berlangsung selama ini. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ITS Improvement 4.0 adalah menumbuhkan budaya berkelanjutan atau continuous improvement yang kami harapkan ini akan terus senantiasa tumbuh dengan adanya improvement-improvement yang sudah dilakukan dari masa ke masa. Kemudian yang keempat, tujuan yang ingin kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan ITS Improvement ini adalah mewujudkan ITS PTNBH yang semakin produktif. Kita coba mereview kembali dari pelaksanaan ITS Improvement di tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama kali ketika ITS Improvement di launching, kita memiliki ada 75 ide yang berhasil disubmitkan oleh para tenaga kependidikan yang ada di ITS. Kemudian di tahun 2018, kita memperoleh sebanyak 96 ide yang tersebar menjadi 30 ide terkait dengan manajemen dan yang terkait dengan IT sebanyak 66 ide. Kemudian di tahun 2019, kita memiliki sebanyak 88 ide, di mana 40 lainnya merupakan ide yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, kami mengharapkan di tahun 2020, di mana ITS Improvement ini sudah mencapai ITS Improvement 4.0, maka kami mengharapkan, walaupun di masa pandemi yang seperti saat ini, kita mengharapkan tetap adanya pertumbuhan dari sisi jumlah ide atau antusiasme keikutsertaan dari para tenaga kependidikan yang ada di ITS. Ini yang perlu kembali kami tekankan. ITS sebagai PTNBH diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena pada dasarnya persaingan perguruan tinggi ini akan menjadi semakin ketat dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kedua adalah diharapkan juga produktivitas pegawai di masa-masa yang akan datang itu bisa menjadi memiliki nilai produktivitas yang menjadi lebih tinggi. Dan di samping itu juga ITS PTNBH diharapkan akan memiliki pendapatan yang senantiasa meningkat dan juga dari sisi biaya operasional diharapkan juga akan semakin efisien. Nah, dari gambaran inilah kami berharap dengan dilaksanakannya ITS Improvement 4.0 ya akan menjadi sebuah ajang untuk kita melakukan continuous improvement yang senantiasa akan terus terbina dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa di saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19 yang mungkin bisa jadi menyulitkan dalam aktivitas bekerja kita. Namun demikian, di dalam konteks improvement, maka kita tidak boleh terpaku kepada adanya problem itu semata, tapi juga harus menganggap persoalan-persoalan yang ada di sini menjadi sebuah opportunity atau peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita menghasilkan produktivitas yang juga lebih tinggi. Sebagaimana ilustrasi yang ada di sebelah kiri ini, maka kita bisa melihat sebuah persoalan itu menjadi beban kita atau justru membuat persoalan itu menjadi sebuah opportunity. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya ITS Improvement ini menjadi sebuah ajang yang kita itu bisa berpikir think out of the box. Ya, jangan sampai kita berada di dalam sebuah paradigma yang sempit, yang terkungkung dalam sebuah box, tapi kita harus lebih mengedepankan sisi kreasi dan inovasi kita sehingga kita bisa melihat sesuatu itu menjadi lebih luas. Ya, oleh karena itu di dalam ITS Improvement 4.0 ini kita mencoba
memberikan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam keseharian aktivitas kita, ya, baik itu selama masa pandemi ini, ya, akan kita berikan solusi supaya kita itu bisa menghadirkan sebuah efisiensi yang lebih tinggi bagi sisi operasional di ITS ini. Ya, kita lihat di sini, ya, ada salah satu ilustrasi bahwa kita bisa membuat sesuatu itu tampak berbeda dengan kita think out of the box, dengan kita berpikir keluar dari sekat-sekat kotak yang membatasi cara berpikir kita. Di ITS 0 ini ada beberapa persyaratan yang perlu kami sampaikan kembali, dan ini kurang lebih sama seperti persyaratan-persyaratan pada ITS Propan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah tenaga kependidikan ITS dan baik PNS maupun non-PNS ini boleh berkolaborasi, ya, sebanyak 3 orang untuk membuat dalam satu tim ide improvement. Dan kami mengharapkan kolaborasi antar keahlian, kolaborasi antar departemen, kolaborasi antar unit itu bisa lebih dikedepankan. Kemudian yang kedua, persyaratan berikutnya adalah satu tendik hanya dapat menjadi satu ketua pada satu tim yang sama. Namun demikian masih kita berikan kesempatan bagi tendik yang memiliki ide yang banyak untuk bisa membuat beberapa karya usulan ide inovasinya dengan bergabung dengan beberapa tim yang lain. Ya, namun untuk menjadi ketua hanya diizinkan untuk satu tim saja. Kemudian berikutnya persyaratan ketiga adalah objek ide perbaikan, ya, harus terkait dengan proses dan lingkup kerja salah satu anggota tim tersebut. Nah, ini perlu kami tekankan supaya ide yang diusulkan itu bisa nanti menjadi bagian dari ide yang tidak hanya sekedar ide, tapi yang terimplementasikan, tetapi yang tereksekusi dengan baik. Oleh karena itu kami berharap dengan persyaratan ini maka satu anggota tim tersebut merupakan perwakilan dari tempat di mana ide itu akan diterapkan. Berikutnya yang keempat adalah bagi para teknik yang sudah memiliki tim dapat mengisi formulir registrasi ide dan mengupload formulir tersebut di dalam link yang kami cantumkan di sini. Registrasi ide, ya, informasi detail tentang sosialisasi, pelaksanaan, dan lain sebagainya kami telah masukkan di dalam website SDMO dan juga telah kami tampilkan di dalam Instagram SDMO. Kemudian yang kelima, persyaratan berikutnya adalah mendapatkan arahan dan persetujuan untuk implementasi ide dari pimpinan. Ya, pimpinan di mana objek tersebut akan dilakukan perbaikannya. Kemudian yang keenam adalah ide improvement adalah ide yang belum pernah diimplementasikan, ya, atau mungkin sudah diimplementasikan pada tahun 2020 ini, tapi di situ masih ada peluang untuk bisa di-upgrade atau diperbaiki lebih baik lagi. Nah, ini adalah 6 persyaratan utama di dalam kita mengikuti kompetisi ITS Improvement 4.0. Terkait dengan kriteria umum penjurian, nanti kita akan melakukan penjurian terhadap ide-ide yang sudah masuk, ya, untuk disaring menjadi 15 finalis berdasarkan kriteria 5 berikut ini. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi biaya, kemudian terkait kreativitas ide perbaikan, kemudian terkait dengan kriteria kerjasama tim, kemudian dampak cakupan ide, dan kelayakan untuk bisa diimplementasikan di tahun ini. Nah, ini adalah kriteria umum yang akan digunakan untuk penjurian dari seluruh proposal ide yang sudah masuk nantinya di tanggal 28 Juli 2020. Di tahun ini berdasarkan beberapa proses yang kemarin sudah kami lalui di SDMO, baik kita diskusi internal dan juga diskusi dengan para mentor ITS Improvement tahun-tahun sebelumnya, kami menyepakati untuk kategori ITS Improvement 4.0 ini ada 3 yang akan kita gelar di tahun ini. Yang pertama adalah manajemen sistem kerja berbasis teknologi informasi, dan yang kedua adalah aplikasi budaya 5S plus S, dan yang ketiga adalah manajemen energi dan limbah. Maka ini adalah 3 kategori utama yang bisa Bapak Ibu sekalian ikuti. Kalau yang lalu hanya ada 2, maka di sini kita kembangkan menjadi 3, ya, supaya memberikan peluang yang lebih besar lagi kepada Bapak Ibu para teknik ITS untuk bisa berkreasi, berkontribusi. Beberapa contoh ide yang bisa dikembangkan lebih lanjut
untuk diusulkan sebagai bagian dari ide Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan manajemen sistem kerja berbasis teknologi informasi, kita tahu saat ini kita bekerja secara WFH di ITS ini, maka mungkin di sana akan ada beberapa kendala atau persoalan ketika kita melakukan koordinasi dengan rekan kita dalam satu unit atau mungkin rekan kita di lintas unit. Maka di sini ada peluang bahwa kita bisa membuat sistem koordinasi antar pegawai mungkin dengan memanfaatkan Microsoft Teams yang sudah ada dalam MyITS kita. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu ide usulan. Mungkin nanti ada di satu departemen tertentu sistem koordinasi untuk penjadwalan kegiatan akademik. Ya, mungkin ini bisa dijadikan sebagai sebuah pancingan ide untuk bisa dipertajam lagi sehingga nanti bisa diusulkan sebagai salah satu ide yang dilombakan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu sekalian membuat ide untuk pembuatan helpdesk layanan online. Ya, mungkin dalam layanan akademik atau non akademik, kegiatan kompetisi bisa dibuatkan helpdesk-nya dengan beberapa fiturnya. Nah, informasi lengkap tentang contoh-contohnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam PPT yang sudah kami tampilkan di dalam website SDMO. Kemudian contoh yang ketiga adalah kolaborasi data dengan memanfaatkan sistem cloud yang sudah dilanggan oleh DPTSI ITS. Nah, mungkin ini boleh jadi pancingan ide yang lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian di kategori kedua ada aplikasi budaya 5S plus S. Mungkin nanti ada yang bersit ide untuk membuat penampungan rak bahan dengan inovasi bahan dan model tertentu. Ya, mungkin ada yang ingin mengusulkan membuat aplikasi untuk melaporkan unsafe condition yang ditemui di ITS. Atau mungkin juga ada yang terbersit ide untuk membuat sistem dalam rangka meningkatkan behavior based safety bagi sivitas akademika yang ada di ITS. Ya, nah ini adalah beberapa contoh ide yang bisa nanti bisa dipertajam lagi, di follow up lagi untuk nanti dimasukkan sebagai usulan-usulan ide di masing-masing kategori. Kemudian ada juga contoh pada kategori manajemen energi dan limbah. Bapak Ibu bisa membuat ide untuk memanfaatkan peralatan hemat energi, contohnya adalah penggunaan lampu sensor gerak dan penggunaan sistem timer untuk pengaturan lampu maupun AC. Ya. Atau mungkin ada yang mengusulkan ide bagaimana melakukan maintenance AC secara berkala di tengah pandemi COVID ini supaya AC tidak lagi menjadi sebuah sarana untuk penularan COVID sebagaimana kita ketahui di beberapa media massa gitu ya. Di website, di artikel koran dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa AC ini terkadang dianggap sebagai sumber penularan COVID yang cukup tinggi. Nah, ini mungkin bisa dibuatkan mekanisme sistem maintenance-nya supaya hal tersebut tidak terjadi. Kemudian juga contoh yang lain adalah pengolahan limbah elektronik dengan menggunakan atau membuat drop box e-waste ya untuk menampung misalnya limbah bekas masker, limbah bekas handscoon dan lain sebagainya yang digunakan di lingkungan ITS. Kemudian berikutnya juga boleh jadi diusulkan ide untuk pemanfaatan botol plastik sebagai art sculpture, antara lain sebagai wadah sampah khusus botol plastik. Mungkin di sini kita bisa membuat tempat sampah, tapi dari tempat sampah itu dari bahan-bahan botol plastik yang sudah ada, yang digunakan selama ini, kemudian kita buat dalam bentuk yang menarik, sehingga ada muncul sisi seninya di sana, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sivitas akademika ITS untuk membuang sampah di sana, dan lain sebagainya. Maka ini adalah beberapa contoh ide pancingan-pancingan yang nanti bisa di follow up, atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbersit ide yang lain yang lebih baik daripada ini. Kami persilahkan. Ya. Kami lanjutkan dengan timeline pelaksanaan ITS Improvement 4.0. Ya, launching sudah kami lakukan tanggal 14 yang lalu, beberapa konten terkait dengan panduan, PPT, kemudian registrasi, kemudian digital flyer sudah kami posting semua dan kami kirimkan secara resmi kepada unit maupun departemen yang ada di ITS. Nah, untuk pendaftaran ini kami buka hingga tanggal 28 Juli. Jadi masih ada cukup banyak waktu untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mencari ide, untuk nanti diusulkan ke dalam event ITS Improvement di sini. Kemudian di tanggal 24 Juli, nanti kami akan menyelenggarakan sesi official launching dan technical meeting, ya khususnya di sini technical meeting kami masukkan adalah terkait dengan ini. Kami akan menghadirkan pakar atau expert dari perusahaan
yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih kita itu bisa membuat improvement itu yang baik, kita bisa menjaga improvement itu supaya nanti senantiasa terbina dari waktu ke waktu, dan bahkan mungkin nanti akan ada beberapa usulan-usulan, ide-ide baru yang bisa kita terapkan di ITS ini berdasarkan pengalaman beliau ini sebagai profesional, dan beliau ini juga sebagai reviewer pada beberapa jurnal improvement yang ada di dunia internasional. Kemudian pada tanggal 29 sampai tanggal 6 ini akan dilakukan evaluasi ide-ide yang sudah masuk oleh tim juri kami. Kemudian tanggal 7 ini akan kami umumkan siapa saja 15 tim finalis itu yang beruntung, yang idenya itu bagus, yang bisa kita kawal, kita akan terapkan di tahun 2020 ini. Nah, bagi 15 tim yang sudah masuk sebagai finalis, maka ini ada beberapa timeline yang perlu diperhatikan, bahwa nanti kita akan melalui beberapa tahapan. Yang mana tahapan ini nanti akan kita lakukan mayoritas secara online, secara daring. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 28 nanti bagi finalis ini akan kami berikan kesempatan untuk melakukan idea challenge dengan 2 orang independen internal ITS. Jadi nanti ide-ide yang sudah ada itu nanti akan kita minta kepada para finalis itu untuk mendapatkan challenge dari para ekspor independen yang ada di ITS. Mungkin challenge itu independen internal ITS itu merupakan pimpinan di unit yang menjadi tempat implementasi, atau mungkin lain di ITS ini yang tahu detail tentang proses bisnis itu. Maka ini akan ada sesi idea challenge dengan 2 orang independen dari internal ITS. Kemudian berikutnya ada sesi untuk pendampingan klinik dengan mentor ITS Improvement 4.0 yang ada dari ITS. Nanti kami akan berikan mentor itu 2 dari internal kita, ya, baik dari pemenang ITS Improvement yang lalu yang mungkin saat ini tidak mengikuti, ya, atau mungkin dari beberapa elemen yang lain. Nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Kemudian di tanggal 19 Oktober sampai 30 Oktober nanti ini akan ada pendampingan, ya, atau klinik dengan praktisi profesional yang kami kemarin sudah mengundang beberapa expert yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, nanti ada beberapa diantaranya ada dari Toyota, kemudian juga ada dari satu perusahaan yang di Jerman yang memiliki anak perusahaan di Indonesia. Nanti akan kita hadirkan, ya, untuk bisa memberikan feedback, memberikan masukan kepada ide-ide kita. Kemudian tanggal 16 November sampai tanggal 27 November ini adalah pelaksanaan pendampingan klinik, ya, dengan mentor internal kita di ITS. Nah, maka ini adalah jadwal pendampingan yang akan diikuti oleh para finalis yang sudah dinyatakan lolos untuk kegiatan improvement ini. Berikutnya, ya, ini secara umum nanti setelah selesai pendampingan, maka pengumpulannya kapan? Pengumpulannya adalah tanggal 4 Desember tahun 2020. Kemudian nanti akan dilakukan penjurian, ya. Penjurian finalis ini, mohon maaf, penjurian finalis ini di tanggal 7 sampai tanggal 14 ini time frame kita. Kemudian untuk pengumumannya kita akan umumkan di tanggal 15, dan pada saat itu kita juga akan lakukan webinar lagi dengan expert yang akan kita undang, expert lain. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat selama pelaksanaan ITS Improvement ini kita punya banyak sekali expert yang bisa kita manfaatkan ilmunya untuk kita mengasah, mempertajam ide kita, membantu kita untuk implementasi dan juga untuk perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini kami hadirkan berbagai macam expert ini untuk bisa memberikan motivasi kepada kita, memberikan wacana kepada kita, memberikan insight baru kepada kita bagaimana improvement itu dilakukan, ya, di perusahaan-perusahaan di luar di luar mungkin lingkungan bekerja kita, best practice-nya. Ya. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi yang lalu tentang Meet Expert ITS Improvement 3.0, ya. Kalau mungkin nanti kita sudah di perjalanan waktu ini, mungkin kita sudah tidak lagi menerapkan WFH, mungkin COVID-19 sudah mulai mereda, mungkin nanti kita juga bisa melakukan sesi kunjungan ke perusahaan, ya. Kemudian ini ada hal baru yang perlu saya sampaikan di sini,
yaitu terkait dengan reward ITS Improvement 4.0. Ya, penghargaan tenaga kependidikan pemenang kompetisi ITS Improvement 4.0 ini sudah masuk ke dalam standar biaya di ITS, di mana nanti bagi juara pertama akan mendapatkan hadiah reward sebesar 3 juta per tim per kategori, ya. Kemudian bagi juara 2 akan mendapatkan 2 juta rupiah dan juara 3 akan mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, ini nanti akan kami proses ya sekaligus dengan pembayaran insentif kinerja. Nah, ini adalah suatu sweetener baru yang ada dalam ITS Improvement ini. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya belum ada, maka ini ada satu reward yang bisa kami berikan bagi para tendik yang sudah memenangkan ITS Improvement di tahun ini. Nah, ini adalah suatu kesempatan menarik tentunya bagi kita semua. Nah, untuk ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada kami di SDMO, ya, informasi-informasi detail sekali lagi kami sampaikan ada di dalam website SDMO maupun ada di dalam Instagram kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga partisipasi kita di tahun ini ya bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga improvement yang kita laksanakan bisa memberikan banyak manfaat bagi ITS, bagi unit kita, dan juga bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam improvement.